Ya, kita lihat Pak Yosef lagi persiapan untuk turun kampung. Baru itu kan ya? Ada idenya. Di bawah. Di bawah. Di bawah. When I see you smiling, laughing with your friends, I know you are so special. You don't know what you can do when you're grown up, baby. You will be my man. Wherever you go, wherever you go, the sunshine. Wherever you need me, I'll be near you if you want. Kondisi Waropen di pagi hari nampak masih but your eyes watch for me. It feels like I'm in heaven when you talk to me. You don't know what I feel inside when you say, see you tonight. Wherever you go, wherever you go, the sunshine. Wherever you need me, I'll be near you if you want, only if you want. Ooh, it feels like a dream. Feels like a dream. I don't wanna awake this morning. Wanna know how it ends with you and me. Bawa untuk bapak mantu. Itu rokok Pak Koordinator bawa untuk bapak mantunya di Kalibaru. Jadi mama di rumah jangan marah ya. Itu rokok surya. Itu rokok surya kelas berat.
menuju ke laut. Di hutan jadi pembuangan dulu. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku. Senyuman tulus dan penuh cinta, sungguh menyentuh sanubari. Oh, banyak pujian dan kekaguman, hanyalah untuk Papuaku. Kita cinta Papua, tanah Papua. Harumkan Indonesia dari sini. Satukan tujuan dalam cinta. Sekarang injak korang para bongko fararur tanpa ko baus ko swarga ye ko ipo ko besi seje. Awer star Korea adu mama awer Korea kam enona drama sibe ninya coba kobao. Suku banine sube nana mansen ifritu. Injam korama kosium kosan bikio. Mana-mana si sandiko, mana-mana som yang godo. Yo, subko di Papua sube pilkaku swanine. Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Satukan tujuan, menjaga yang kita punya. Papua aku, Papua kamu.
yeko flur pago ya ye awer na ko demis ye baria soa 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 soa. Ya, dipenuhi dengan baku bakau. Kita Pataluan. Ternyata motor race kita sangat berpengalaman. Memiliki izin lisensi sertifikat A, kelas A. SIM-nya juga SIM A. Bapak nanti, Pak Gu pecat Bapak ini PHK. Lewat sini. Berat. Oh, mama di Upas. Mama di Nabire. Mau pinjam. Oh. Iya. Ada itu. Pasti lo kok kesana itu dia itu. Ini nasa sampai tunggu dia. Ah, itu. Ten. Kita sudah berada di Kampung Kaliwar, Distrik Masirai, bersama dengan Pak Yosep dari provinsi. Mungkin bisa satu kata dua kata begitu. Nah ini dengan ada ya, person gas, foto, PRD, Masirai, kampungnya. Dia malu untuk bicara, jadi dia langsung angkat tangga bunga ini.
daun-daun banyak ini. Dia tidak suka bicara, dia pokoknya kerja-kerja jadi susah juga. Dari kulkas, PT lintas batas sampai ke Date. Yang dari desa ini 8. Apa? 17 rumah. Ya. Bukar. Itu membangun apa mau tutup apa ya? Dulu pengadaan seng ini. Ada rumah lagi. Jadi udah mau ganti-ganti seng yang karat-karat dulu. Koridor. Ya 2 tahun anggaran. PNPM ya? Seng biru. Sebagai Apa PNPM punya juga yang gitu, Balai Serbaguna. oh iya. Ya di depan ada kamar kecil. Siapa tahu jadi wartawan lagi. Rumah? Jadi dong kalau kepala kampung pengumuman tuh don di sini berdiri depan, baru dong pengumuman ke aparat ke bawah. Kalau ada apa-apa dong kumpul kemari. Kalau dong mau makan pinang, tinggal dong bawa pinang datang, siri ada di sana. Bako berbuah siri. Tadi kita belum Iya. cari. Kesaksian. Kesaksian. Cara saja, Pak. Ya. Sudah baru 5 apa? Terakhir datang 2014. Terakhir tugas di sini 2014. Jadi ya sekitar 5 tahun baru datang mengunjungi Kampung Kalibaru. Dulu tempat tugas di sini. 5 tahun baru bisa injak kaki lagi di sini. Bukan injak tanah tapi injak papan. Bukan injak kaki, tanah. Bukan di asmat saja ya? Ya, bukan di asmat saja yang rumah di atas air, tapi di Baropen ada juga di Kampung Kalibaru berbatasan dengan Kabupaten Mambramo Raya. Begitu. Terima kasih. Ya.
Bagian yang pertama ini akan dilakukan oleh Bapak Ketua Bamuskam selaku orang tua kami yang ada di Kampung Kalibaru untuk memberikan gelar nama secara adat untuk Pak Yosef. Untuk itu kepada Bapak Ketua Bamuskam silakan sebelum Bapak yang piring. Sekalian sebelumnya saya perkenalkan dengan Bapak dulu. Ya, Pak Yosef Jewiana, asal dari Ki. Ya. Bapak Peter Mayagasi, pensiunan guru. Sendiri kampung ini. Ya. Saya itu dari program DID maupun PTGD di Provinsi Papua. Ya, sesuai dengan keterangan daripada anak laki-laki bahwa setiap satu tempat harus diberikan suatu tanda bahwa beliau sudah berada di tempat ini dan sudah melihat kondisi tempat dan mengenal baik masyarakat yang ada di sini. Oleh sebab itu, pada hari ini di dalam pertemuan dengan anak-anak semua, kami sebagai orang tua yang mendirikan kampung ini dengan 2 kakak 16 jiwa dan kini sudah bertambah-tambah menjadi suatu kampung. Memang kampung ini saya mendirikan dengan biaya pribadi. Saya mendirikan kampung ini saya biaya pribadi. Gedung ibadah pertama saya bangun dengan biaya pribadi kali 8 juta. Dan SD sekolah ini saya dirikan dengan biaya 17 juta 250. Dan dananya perabot sekolahnya saya bayar sendiri. Dan setelah 3 tahun sekolah itu berjalan sebagai swasta, kemudian dari pemerintah dan dinas pendidikan SK-kan menjadi SD negeri. Dan dengan harapan bahwa sebagai orang tua dan saya sebagai pegawai, pensiunan pegawai, saya tidak tinggalkan sesuatu kepada keturunan saya. Hanya gereja, pendidikan, dan pemerintah, itulah harta yang saya mau tinggalkan kepada keturunan saya di tempat ini. Nah, itu sedikit penjelasan. Kemudian, ketiga anak yang tiba di tempat ini sebagai pengunjung tempat ini yang akan meneruskan majunya semua kampung-kampung termasuk kampung ini, Kampung Kalibaru. Oleh sebab itu, hari ini sebagai orang tua, saya akan memberikan suatu nama penghargaan. Dan setiap kampung mempunyai nama-nama macam di Jayapura, katakan nama Ondroafi atau Ondrofolo. Demikian juga di sini, saya akan memberikan suatu nama kepada anak tuan sebagai pimpinan rombongan, yaitu nama Sera. Kalau di Jayapura itu ada Ondrofolo dan Ondroafi. Di sini kami katakan Sera, artinya yang dihormati dan dia jadi pimpinan. Oleh sebab itu, anak tuan saya akan memberikan nama Sera Sabami. Sera Sabami. Sera Sabami artinya orang yang pertama datang di tempat ini dengan istrinya. Sehingga kami sebagai keturunan, saya keturunan yang kelima dari Sera Sabami, saya buka tempat ini. Dengan hasil yang ada adalah berkat dari Tuhan. Saya mau membangun tempat ini dengan hasil yang ada di bawah. Nah, oleh sebab itu, anak tuan sebagai ketua tim saya berikan nama nobatan yaitu Sabami. Ya, Sera Sabami dari Rumah Karami. Orang Jayapura tahu nama ini. Rumah Karami. Kalau bertemu dengan tahu nama ini. Dan dorang punya kenangan di tempat itu. Karami. Ya. Itu rumah Sera itu dia punya pimpinannya Sabami. Ya.
Jadi anak tua nanti injak kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Ya. Kanan. Baik, kita akan saksikan Pak Muslim selaku orang tua adat. Secara adat, Bapak Yosef akan taruh kaki kanan, angkat, kemudian kaki kiri lagi taruh dan angkat. Oke, kita saksikan bersama. Ya. Silakan Pak Yosef. Sudah lagi. Oke. Ya, Baik. kaki kanan Terima kasih. Ya, Ya. Oke. ya, cabut kaki lagi. Ya, Ya, sebelah kaki kiri lagi. Oke. Baik. Pak Yosef telah injak di atas piring. Bagian yang berikut kita akan saksikan Pak Agus Tea. Ya, kita saksikan Pak Agus letakkan kakinya di atas piring yang sudah disediakan. Ya, cabut, pindah, kaki kiri lagi. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi Bu Lina silakan datang tiba di Kalibaru, kampung yang paling ujung di Kabupaten Waropen. Terus hasil berikut kaki kirinya. Oke, terima kasih buat semua sebagai satu penghargaan dari kampung ini kepada Ibu, kepada Bapak Yosef, Pak Agus dan Ibu Lina. Itu silakan sebelum kita lanjut dengan ini mungkin ada kata lain disampaikan oleh Pak Yosef. Kami tim dari provinsi dari Kabupaten hari ini kami berada di kampung Kalibaru. Lalu di sini kami datang, tapi kami masuk ini melalui satu proses adat ya. Nanti Bapak sebagai tua di sini melakukan proses adat kepada kami, khususnya saya Yosef Widiana dari provinsi, terus Ibu terus Agus ini satu proses yang memang ada di sini, ada di khususnya di Kabupaten Waropen, lebih khusus lagi di Kampung Kalibaru. Jadi proses adat ini kami menjunjung tinggi sebagai kami berempat ini juga termasuk anak adat di Indonesia. Jadi adat yang menjunjung tinggi. Jadi terima kasih untuk Bapak yang sudah memberikan kami ini adat yang dikirim dengan nama penobatan kepada kami bertiga, yaitu rumah Sira Sabami dari Terima Karami. rumah Gerami. Walaupun tidak buat proses adat di atas papan, tetapi ini bagian yang Bapak laksanakan kepada kami. Jadi sekali lagi saya atas nama teman-teman mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak maupun Ibu. Kalau tidak boleh dia bilang kau tipu. Makanya ibu dengan ini tuh ijak sini. Dia piring sepica.
Apa dulu? Iya. Pada saat datang itu. Tadi yang sama-sama. Yang tadi lagi yang speed sendiri. Jenggot seputin. Itu lah. Kampung dulu baru. Tahun 76 pendaratan. Ada antara merok? Ada antara merok? Kasih ikan saya baru dong merok. Teman dulu. Dari kampung ini ya. Kamu akan ikan saya diam. Bapak dari kampung Unti ke jam berapa? Saya merencanakan tempat Desa. Enam saya baru kampung ini sebelumnya kakak. Saya diikan jadi di Balaban pertama. Pengakhiran PNPM kan 2015 ya. Jadi masuk dana desa itu 2015. Jadi ini sehingga semua warga masyarakat yang hadir walaupun sedikit ikuti apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus dari P3MD juga dari PID yang telah hadir baru pertama kali. Tadi kamu terlambat untuk ketemu acara adat di sini. Rugi itu. Ya, oke. Baik, untuk itu sebelum kita lanjut dengan informasi-informasi baru dari provinsi, bahkan dari TA yang hadir hari ini. Dari semua kita yang hadir ini, kita punya Pak Agus ini dari provinsi, kemudian Pak Yosef, maaf, Pak Yosef dari provinsi, Pak Agus ini TA Kabupaten Waropen, juga Ibu Lina ini dari TA Kabupaten Waropen, yang baru pertama kali. Nah untuk itu sebentar mungkin kita harus undang itu makan karena ini ada arahan awal dari TA, dari Pak John selaku koordinator, kemudian nanti yang kedua kita masuk pada Saya rasa setiap satu pertama karena sudah ya Bapak Ibu sudah bosan semua karena saya dulu berdua di sini, jadi mungkin informasi yang dari program saja bahwa desa tahap 2 sudah masuk di Kasda, mungkin dari kampung usahakan yang kerja di lapangan kita supaya memberikan tanggung jawab. Kemarin saya koordinasi dengan Pak Dinas bahwa kampung yang mana yang kerja yang masuk itu yang dicairkan. Kita belajar dari pengalaman terlalu, katanya kampung yang dimana kerja sudah dicairkan nanti salah bisa khawatir bahwa mungkin dananya nanti kapan lagi cair, semuanya suara di Kasda tinggal pindah ke rekening kampung dicairkan. Saya rasa selain ada rumah di sini ada potensi yang bisa digali, mungkin dari kanan ya bisa digali bisa desa nanti. Jadi kita hari ini banyak potensi tapi kita
tadi yang berkaitan dengan desa juga PD sehingga kita dapat informasi tersebut nanti terakhir kami tiba di Kampung Kalibaru ini. Setelah kami masuk dari sungai sana pintu, saya lihat ya kampungnya seperti ini. Ada rumah di sebelah kanan, ada rumah di sebelah kiri. Itu memang keadaan geografis yang kita di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. Lalu tujuan utama dan tujuan pokok yang saya datang di Kabupaten Merauke, khususnya salah satu dari koordinator yang tunjuk salah satu kampung untuk saya harus kunjungi, Kampung Kalibaru. Tapi sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu untuk saudara ya. Nama Yosef Aga Yulianan, asal saya itu dari Maluku, di suku Kei. Dan saya lama juga di Papua, tapi di daerah selatan di Mimika, yang Kumuro. Lalu program punya perjalanan dari ini, program bisa dari bawah sampai kebetulan Tuhan maka saya ada di Pinci. Saya di pertama itu di P3MD, lalu berikut ini lagi saya di program Kepala Desa. Jadi dua program besar ini itu jadi satu payung dari Kementerian Desa. Jadi tugas kami di program inovasi desa itu memperkuat atau menguatkan pengendalian atau pengendalian daripada dana desa dalam hal kegiatan peningkatan kapasitas dan juga dalam hal inovasi. Jadi Bapak Kepala Kampung sudah sampaikan bahwa dari tahun 60 rencananya sampai sekarang 2019 ini. Yang saya sampaikan bahwa inovasi karena begini. Inovasi karena ini merupakan satu dari laut, perempuan dari laut dengan sungai, air sungai dengan air laut, sehingga di sini merupakan satu bukan daratan kering, tetapi ini mangrove yang ini pohon-pohon bakau. Tapi satu inovasi kita harus apresiasi kepada Bapak bahwa Bapak mendirikan satu kampung perkampungan di atas air. Di atas air baru delta ini, delta mangrove ini yang Bapak dirikan satu kampung di atas air, yang dimana tidak ada daratan, tapi di atas delta. Itu bagian daripada satu inovasi. Jadi itu transportasi, sarana transportasi yang alat itu mesin Johnson 15 PK maupun 40 PK speednya. Ini untuk kita lihat di sini untuk menyambung hubungan dari kantor ke rumah sebelah dan rumah sebelah kiri maupun rumah sebelah kanan, seperti itu. Nah, lalu yang berikut masuk kepada P3MD ini dibangun rumah-rumah penghuni. Itu pun semua di atas air. Nah, itu bagian daripada inovasi, suatu ide, pikiran baru dari Bapak dan Bapak Kepala Kampung, sehingga kita di sini kita tidak injak tanah, tetapi kita jalan di atas papan. Jadi kegiatan-kegiatan ini dari P3MD, kalau dari sisi program inovasi desa, ini bagian daripada suatu inovasi yang luar biasa.
yang Bapak dengan aparat desa itu yang selain masyarakat. Jadi orang bicara inovasi itu bukan inovasi hal-hal yang ada, hal-hal yang baru dan hal-hal yang memang ada satu pikiran kreatif dari Bapak untuk itu. Jadi orang bilang inovasi bukan satu temuan, orang bangun satu misalnya bikin satu mesin atau bikin. Yang tujuan saya jalan ini, saya melihat bahwa dari 2015 sampai 19 ini kampung ini apa saja yang dibangun yang didanai oleh dana desa. Jadi tadi Bapak Kepala Kampung juga sudah sampaikan. Kita lihat memang daerahnya jauh ambil dari daratan memang cukup jauh. Jadi butuh biaya yang ini, tapi diminta untuk kalau bisa itu ada corong karena juga bisa Bapak Ibu bisa untuk biaya tukang dan apa itu dan masyarakat bisa saja untuk mendapatkan uang untuk peningkatan ekonomi keluarga. Jadi untuk program P3MD ini jadi satu, jadi bukan hanya di Kabupaten Moropen, tetapi di 29 dan 29 satu kota. Lalu kita di Papua ini ada 560 distrik, 5.411 kampung. Itu yang itu lokasi dari P3MD maupun PD. Lalu untuk PD sendiri, PD ini tidak punya dana untuk kegiatan. Dia dana hanya untuk peningkatan kapasitas. Tiap kampung, misalnya Kampung Kalibaru ini harus bentuk satu kader. Kader itu disebut KPM, kader pembangunan manusia. Itu harus satu orang. Satu orang ini, satu orang di kampung. Nantinya setelah dana dok PPD ini dicair, itu KPM itu akan dilatih. Ada usulan-usulan untuk ibu-ibu hamil maupun anak-anak yang di bawah umur dengan IMT itu makan tambahan, terus kerja untuk MCK juga, karena nantinya 2000 itu teman-teman THA itu akan melaporkan itu kegiatan stunting. Stunting kalau dia dana tahap 3 itu tidak bisa cair, jadi harus ada kegiatan-kegiatan tentang ini untuk memperbaiki visi. Selamat siang semua, dari PSF dari Provinsi, Bapak Kepala Kampung dan Bapak Bamuskam, dan semua yang telah hadir di siang hari ini. Saya tidak bicara banyak karena tadi saya dijelaskan jelas sama Pak Yosef, Pak John dan Pak Agus. Di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa hampir di data yang saya lihat indeks desa membangun itu hampir rata-rata Papua itu sangat tertinggal dengan cukup besar, sudah turun langsung ke masing-masing kampung. Cuman hampir kehidupan atau data yang masuk saya lihat itu semua rata-rata desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Padahal kalau melihat potensi alam kita sangat bagus, ya ini laut ini ikan yang banyak, kita mau kembangkan dia. Nah, kita kembangkan dia sehingga itu dapat masukan untuk ekonomi keluarga kita juga. Maksudnya kalau mungkin di sini kita mungkin bisa jual ke kota, mungkin tawar dengan rumah-rumah makan. Karena hampir saya lihat di Waropen tidak ada rumah makan ikan bakar. Hampir kita makan tuh ayam ikan bakar, saya jarang untuk lihat kalau ada rumah makan ikan bakar. Ikan bakar tapi dengan rumah makan orang bicara bagaimana biar orang punya alam hasil laut dari sini ikan bisa langsung ke rumah makan atau yang ini yang kerjasama dengan mereka supaya orang punya hasil tidak macam meminta ke sana sia-sia.
Tapi sudah ada pasarannya di sana, tinggal dorong dari sini bawa ke sana. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nah ini saya pernah datang juga makan kasbi yang ditanam di atas papan. Nah, kalau Bapak Ketua Kampung silakan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada tim yang pada kali ini hadir karena sementara ini saya bujang. Jadi kegiatan tadi kita tiba rumah acak-acak dan saya harus bergerak sana sini. Sementara karena ini keluar ke RBD untuk kepentingan, sementara saya tinggal bujang, tapi tidak mengurangi semangat untuk menyambut Bapak Dong pada hari ini hadir di kampung kita. Nah, yang pertama atas nama pemerintah kampung sampaikan selamat datang kampung kami, Kampung Kalibaru, wilayah Kabupaten Maroken, tapal batas dengan Kabupaten Merabu. Jadi tadi kalau kita masuk sebelah kanan itu Maroken, sebelah kiri itu Merabu. Itu di antara dua kabupaten, ya, tapi tetap kita adalah bagian dari Maroken. Hal yang berikut, kita akui bahwa memang kucuran dana yang selama ini ada sebagai umat beragama kita pasti bersyukur berkat Tuhan itu ada. Memang kalau kita dengar ada kampung yang naik, kita di Kalibaru tidak kecil hati, tapi kita bangga karena kita masih tetap ada. Saya masih tetap dapat dari berkat lewat pemerintah, sehingga lewat dana yang ada kita dapat untuk pembangunan. Nah, yang pertama waktu itu saya prioritaskan ke sarana, karena Kalibaru kita hidup di sekitar air, yang sangat penting sarana. Masyarakat punya hasil, tapi membawa ke kabupaten pakai apa? Supaya yang saya utamakan sarana. Ada motor laut, itu saya sudah laksanakan dari dana pemberdayaan kampung itu sampai Bekaran sudah laksanakan, sampai ke dana desa 2015 pemberdayaan sudah masih, 2017 sudah berubah lagi ke Palitra, yaitu perumahan. Ingat waktu itu kita punya rumah yang masih pakai atap, pakai dinding jaba, punya komitmen. Kenapa kita harus kalah dengan kampung-kampung yang ada di kota? Kita biar jauh, tapi kita dapat dana yang sama. Kita harus punya program, dan mohon maaf, memang ukuran tipe rumah yang ada di Kalibaru mungkin dia sedikit beda, rumahnya besar. Saya waktu itu dengan pendamping teknik waktu pembuatan gambar, beliau sampaikan, Bapak ini ukuran besar. Nah, tapi ini kebutuhan masyarakat dan hasil rapat perencanaan program itu masyarakat sudah sepakat bahwa ukuran rumahnya ini sudah saya lanjutkan dan dan 2017 kita sudah laksanakan pembangunan perumahan 2018 dan 2019 bisa masih jalan perumahan sesuai dengan RPJMK. Periode 2013 dan 2019 berakhir, maka mungkin program saya laksanakan untuk 2019, nanti melalui tahapan pemilihan untuk program 2020 dan 2020. 6 ya? 6 tahun. Tapi tetap pada prinsipnya 2019 saya akan laksanakan program ini sampai berakhir dengan baik, dan targetnya harus selesai 100%. Hal yang berikut, kondisi di lapangan ini memang sangat berat, sehingga saya paling banyak membutuhkan bahan lokal karena stelen paling banyak. Stelen paling banyak dari dasar pembangunan, penancapan sampai naik ke atas saya butuh bahan banyak. Nah, medan menentukan bahwa memang dia butuh
bahan yang begitu banyak untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi hal ini tidak mengurangi semangat masyarakat pada umumnya sangat antusias untuk menopang kegiatan pembangunan. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa perumahan yang ada ini kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Jadi dana ini tidak keluar, tapi tukangnya dari masyarakat sendiri yang mengerjakan perumahan ini. Seng, refresh, dan paku. Yang lain semua diambil dari kampung. Jadi bahan lokal, balok dan papan itu hampir semua dari kampung ini sendiri. Jadi digunakan masyarakat untuk mengolah supaya masyarakat bisa rasakan manfaat dari dana itu sendiri. Hal yang terakhir sebagai masukan yang saya ingin sampaikan di sini, tadi Ibu sudah singgung mengenai, Bapak sudah singgung mengenai makanan tambahan untuk bayi dan balita, dan terutama ibu hamil. Di sini kami laksanakan beberapa tahun lalu, ya mungkin kami tidak laksanakan 2018-2019, tapi tahun-tahun yang lalu kami laksanakan. Hal yang sangat penting saya memasukkan di sini, jadi masukan kita berbicara mengenai gizi, kepada hal yang saya ingin masukkan mengenai SDM. Kita dari kampung sini ada kita pernah pergi kuliah, tapi kendala utama ada di biaya. Kira-kira ada solusi apa yang bisa kita titip dia masuk untuk menopang kita punya generasi yang kita titip untuk pergi kuliah ini. Dan anak, tapi kita lihat SDM dulu. SDM ini sangat penting. Karena rata-rata saya keluar sedikit, kalau kita perlu barang untuk bayar sekali itu semua orang pasti kumpul. Tapi satu anak yang wisuda dia orang masih setengah mati. Coba kalau boleh kita coba cari solusi lagi untuk kita backup itu supaya jangan satu anak itu dia orang setengah mati. Kalau boleh kita bisa sama-sama ya, terlepas dari keluarga untuk pemerintah kampung ada sedikit penopang untuk menopang anak itu. Karena pasti dia selesai semua dia punya ilmu. Mari kita datang minta saran dari dia. Itu yang sebagai masukan. Hal yang terakhir, sekali lagi atas nama pemerintah kampung saya menyampaikan maaf atas pelayanan di hari ini mungkin tidak maksimal. Saya mohon dimaafkan karena sementara saya bujang. Tetapi masyarakat yang ada tetap apresiasi, memang tidak banyak, sekedar ada. Hal yang lain, mohon maaf karena hari ini yang hadir sedikit karena kemarin kita punya dana tahap pertama, kita sudah pembagian tugas kerja, jadi kebanyakan semua sudah keluar kerja. Jadi pengambilan bahan lokal ini kebanyakan semua sudah keluar kerja. Jadi saya lepas ke masyarakat sendiri yang mengelola. Jadi kita punya dana tahap pertama 20%, rata-rata bahan lokal. Siapa? Jadi untuk dari kita punya 4 rumah yang tahap pertama dalam program 2019 itu 3 rumah punya dasar sudah ditancap selesai. Sementara operator lagi kerja di hutan itu sudah ada punya HOK dan dia punya publikasi kayu yang kita selesaikan untuk HK. Jadi yang saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maafkan. Hal yang terakhir, pesan yang terakhir, Bapak ingat nama supaya jangan dilupakan. Saya rasa Bapak itu kenal. Terima kasih waktu saya kembali. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kampung. Mungkin Bapak Ketua Muskam melihat tertinggalnya kampung ini, maka dalam kesempatan ini saya katakan bahwa kampung ini hidupnya 95% itu laut, nelayan, 56% nelayan. Dan kami hidup ini memang hasil kami itu ikan, udang, biak, kepiting terlalu banyak. Tetapi ada kesulitan yang kami alami. Saya ingat tahun 86 waktu saya buka kampung ini hanya 2 kakak, kami juga yang 11 jiwa itu saya siapkan saya punya peralatan. Yaitu ada motor laut 3, mesin Janman 1,
tulisan saya cetak isbat. Batu baru saya bawa kampung ini. Masyarakat punya hasil ini saya kumpul, saya bawa jual, uangnya kami kumpul untuk membangun kampung. Jadi kami punya gedung ibadah pertama itu kami bangun hanya biaya 8 juta saja. Itu masyarakat kumpul hasil baru saya jual. Kemudian kami punya gedung itu sekolah kami buka tahun 2002 itu saya kumpul, saya jual, kami jual. Karena ada es batu. Saya sini cetak es batu. Akhirnya kampung ini saya bangun. Dia ada es batu, maka kan hasil ini bisa kami bawa keluar. Memang setiap hari kami dapat ikan, kami dapat udang, tapi kampung ini tidak ada es batu. Terpaksa kami ke BPC membeli es batu. Kami mau bawa ke Korea supaya kumpul banyak, tidak ada es batu. Kami ke BPC membeli es batu. Masyarakat di sini hidupnya 95% laut. Jadi kalau untuk Bapak itu, masyarakat bisa meningkatkan punya hidup ini apabila ada es batu tempat ini. Kalau ada es batu, maka mereka bisa mengambil hasil. Selesai, tapi saya tak tahu, saya tak sampai. Kalau ada es batu sini, saya pikir masyarakat bisa tampung hasil dan bisa jual ke BPC di mana. Karena kali baru dia bisa kasih makan orang Korea. Kami di Waropen ini hasilnya banyak, tapi cara mencarinya itu masih kurang. Masih pakai tidak bisa punya kebiasaan ada saja. Kalau di Japan itu pintar sekali mencari. Kalau berapa mata pencarian, caranya nompat untuk tangkap ikan. Akhirnya kalau kami dari sini bawa ikan ke Korea, orang Korea sini merampas ikan dari orang lain karena kami tidak tampung ikan. Sampai saya sendiri heran, wah, kami sih bawa baru tapi kamu bakal ikan ini baru sekali kita ini. Saya boleh katakan bahwa di kampung ini saya dan masyarakat ini hari ini dapat hasil jual habis. Yang bisa simpan uang saya kata bahwa saya sendiri yang bisa simpan uang saya. Bagi masyarakat di sini kayak kasihan mau simpan. Jadi usul Bapak itu tolong kami cetak es batu di tempat ini. Terima kasih masyarakat. Saya kasih waktu mungkin dari Bapak dorong masyarakat yang hadir, mungkin ada hal yang perlu satu ada masukan dari masyarakat. Menopang apa yang satu oleh Bapak Muskam, Bapak Kepala Kampung untuk depan kampung ini kemudian bagaimana, kemajuannya bagaimana, nanti juga. Jadi kita beri waktu kalau memang bisa ada yang bicara, beri masukan ke para pendamping juga proses dari komisi. Saya kasih kesempatan. Tapi kita kasih waktu terakhir nanti ke Indonesia. Ikan, kemudian kita baik. Mama tidak bertanya kan? Ya kalau memang tidak bertanya ya, ini ya mungkin saya ikuti di arahan saya tadi, lalu dari teman-teman dari pihak kabupaten pergi dengan kampung. Jadi untuk Bapak Ibu, arahan dari kami, saya sebagai di provinsi, kami ini kan konsultan provinsi dan tingkat kabupaten maupun tingkat distrik maupun tingkat kampung. Nah ini kami dari konsultan ini berbicara tentang bagaimana gambaran kepentingan daripada program demi untuk masyarakat. Kami punya tugas tentang itu yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu. Lalu yang kami sampaikan itu Bapak Ibu akan terima itu. Lalu yang berikut tanggapan balik yang pertama itu dari Bapak Kepala Kampung maupun dari Bapak Pemuskam. Yang saya dengar-dengar ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui dari 2018 itu untuk dana desa 15, 16, 17 itu yang Bapak sampaikan. Lalu ada permintaan untuk bagaimana di
di kampung ini maju perlu ada sumber daya manusia yang memang mumpuni ya untuk bisa membantu apalagi kampung memberikan ini untuk kemajuan dari kampung ini. Antara lain khususnya kepada anak-anak di kampung ini yang pergi kuliah. Kuliah berarti membutuhkan biaya. Yang jelas bahwa dari anak-anak itu yang pergi kuliah ini biasanya tanggungan dari orang tua, dan mungkin dari satu marga itu yang sepakat kalau dia pergi kuliah berarti kita ini adat duduk, ini dia pergi kuliah jadi kita kumpulkan masifnya ada di wilayah kita bagian timur dari Maluku maupun Papua. Gitu. Nah, tapi kembali kalau kampung minta kalau bisa, jadi untuk kita di program teman-teman dari PD ya, itu menyangkut pendidikan. Nah, pendidikan itu perlu, tetapi bagaimana itu satu gagasan, satu ide, satu usulan dari masyarakat. Jadi kami dari Hutan ini hanya memfasilitasi bagaimana melihat satu ini di kampung bahwa ini kegiatan yang mendesak untuk menyangkut pendidikan itu sangat penting, pendidikan dan kesehatan. Biasanya kalau kita sehat baru kita bisa kerja, misalnya untuk material untuk bangun orang sehat dulu baru bisa kerja. Operator sensor itu dia sehat dulu baru bisa sensor kayu, terus tenaga helper maupun lain-lain semua sehat dulu. Jadi kebanyakan kita wilayah timur ini kita kerja aja ya, kita orang tua dulu tuh bentuk ini karena alam Tuhan sudah memberikan satu ini mujizat, jadi Roh Kudus itu aku kerjanya seperti ini sebelum ilmu yang kita ini, jadi mereka kerja. Tapi dunia sudah berkembang, berarti perlu kita ada pengetahuan untuk merubah dari jadi yang Bapak Kepala Kampung sebenarnya yang sangat penting pendidikan itu dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Nah, ini tergantung dari masyarakat kampung sih. Nah, itu terus kembali ke Bapak Bang Mustab sepatu untuk mengawet ikan ini. Jadi Bapak sudah sampaikan kita semua lihat bahwa di sini hasil sungai laut itu paling banyak. Dari yang bergerak sampai yang tidak bergerak, ya. Dari ikan, dia juga bergerak, tapi kita tidak lihat dia ini kampung yang kita pilih. Dia terus perlu pengawetan. Nah, pengawetan di sini ya Bapak usulkan batu. Nah, es batu ini air cair ini dibekukan, tapi perlu ada alat bantu ya itu satu mesin terus mengerak itu sehingga dari mesin dengan alat yang disebut freezer. Jadi mesin ini hidup baru dia suplai listrik ke sana, alat itu untuk dia bekukan air itu menjadi es. Nah ini berarti di sini kembalikan lagi kepada masyarakat mau untuk hasil laut dan hasil ini kita jual, berarti karena jarak kita ini jauh, berarti perlu kita bekukan ini, awetkan ikan ini dulu, diberikan es dulu, nah, sehingga memuat ke sana. Dari sini juga hasil ini bisa menunjang yang Bapak Kepala Kampung sampaikan tadi untuk pendidikan ini. Jadi kalau memang kita hasil banyak kita ini jual, kita rapat bahwa kita sepakat, oh anak ini mau wisuda, berarti kita kerja gotong royong, cari ikan ini, siapkan uang untuk nanti ke depan ini tugas daripada konsultan di tingkat teman-teman di tingkat kampung maupun tingkat distrik dan tingkat kabupaten memikirkan ini ya teman-teman ya, berpendidikan dengan ini tentang untuk es ini. Bagaimana pembuatan es di sini itu perlu ada alat-alat yang menunjang itu. Nah, itu ke depan nanti semua. Tapi ya sekarang kita fokus ini karena Bapak Kepala Kampung ini yang kegiatan dengan SKP yang itu. Karena khususnya tahun ini masih rumah. Nah, rumah jadi mungkin ini Pak PD catat itu sehingga pada RKP maupun APBK 2019
batas 2019 loh. Apa punya iya, ini masa tugas ini, tapi ke depan kalau masyarakat lihat bahwa kinerja kepala kampung bagus ya, arti pemilihan berikut demokrasi ya bisa tetapkan petahana kepala kampung lagi ke depan. Tapi kalau masyarakat pikir ya tergantung. Tapi nanti 2020 itu buat satu PJM lagi untuk 6 tahun yang akan datang. Jadi untuk usulan ini, tapi tidak terlepas daripada program, tapi mungkin ini dari masing-masing masyarakat yang bisa pikiran-pikiran ini untuk bagaimana ini yang bisa kembangkan juga. Itu bagian dari edukasi ya. Dan tadi nantinya Pak John ya, Pak John ya, itu kalau BUMDes itu Badan Usaha Milik Kampung. Kalau di itu tadi, tapi karena kita untuk otsus ini nanti ke depan. Nah, jadi bulan terakhir bahwa kami saya dari provinsi, teman-teman dari kabupaten maupun PD yang sampaikan tadi, mohon supaya bisa kampung ini, baru ini bisa mendengar, terus bisa implementasi realisasi ke depan. Demi kepentingan program P3B maupun PD program. Nah itu dari Kabupaten Waropen. Nah itu seperti yang tadi pendamping sampaikan. Sehingga semua data pelaporannya bagus, berarti progres Kabupaten Waropen itu bagus. Tapi kalau salah satu kampung, misalnya Kalibaru, progresnya lambat, berarti mempengaruhi progres laporan sampai di provinsi. Jadi dari provinsi itu 29 kabupaten, satu kota itu, mereka laporan masuk. Tiap kali dari provinsi minta. Ini Waropen dia menurun. Nah, jelas yang kami dari provinsi itu kejar itu TA ini. Terus TA kejar lagi PD maupun PD. Ini kenapa lambat? Dari provinsi tidak mau tahu. Itu harus laporan cepat masuk. Dari Kabupaten Waropen itu laporannya bagus. Progresnya bagus untuk pengelolaan realisasi penggunaan dana desa maupun PD. Nah itu lalu terakhir saya atas nama tim dari provinsi dan tim dari kabupaten maupun PD maupun PLD, kami menyampaikan terima kasih banyak atas kepala kampung, Muskam dan apa lainnya menerima kami hari ini di kampung Kalibaru. Kami tidak punya apa-apa di lokasi, tapi kami tenaga profesional sebagai konsultan yang kami sampaikan, dan teman-teman yang tinggal di kabupaten, tinggal di distrik maupun di kampung akan berproses dan terus-menerus untuk mendampingi Bapak Ibu khususnya di kampung Kalibaru dan juga pada umumnya Kabupaten Waropen keseluruhan. Apalagi kami tidak punya apa untuk kasih kepada Bapak Ibu, tapi kami tugas sebagai konsultan untuk memberikan arahan, menyampaikan sesuai dengan aturan program. Dan berikut kami tim permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kedatangan kami mungkin mendadak ini. Situasi saya sudah lihat bahwa kami datang mendadak membuat Bapak Ibu sibuk. Ya, saya sudah lihat lari dan speed ke sana kalau darat kendaraan cepat, tapi ini speed lari kemari. Terus ibu kami mohon maaf ya, ibu-ibu sibuk pada hari ini karena kedatangan kami. Kalau saya lihat ini kami sadar provinsi maupun ini berdosa juga nih. Saya berdosa, tapi ini tanggung jawab kami untuk kami jalani demi program untuk keberhasilan kita di Kabupaten Waropen. Jadi sekali lagi kami minta maaf dan memberikan kesibukan kepada Bapak Ibu untuk melayani kami. Karena kami tidak punya apa-apa untuk membalas itu, tapi kita sebagai umat yang beragama
Nah, kita di sini semua Kristennya. Nah, semua Kristen ya, kita yakin dan percaya bahwa hari yang kita pertemuan baik ini kita duduk saling kita anggap kita ini satu keluarga besar di kampung Kalibaru dengan prosesi adat yang tadi. Maka hari ini dia satu keluarga besar. Jadi kami membuat sibuk Bapak Ibu, tapi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, terima kasih. Pak Jo, terima kasih buat semua, baik hadir. Saya pikir bahwa semua hal telah kita mendengar, menyangkut dengan apa yang telah disampaikan oleh kampung kita nanti akan musyawarahkan bersama di kampung ini untuk mencapai suatu keberhasilan. Bagaimana kampung ini akan kita bubar dari tempat ini, kita bubar baru Bapak yang menuju ke tempat kerja. Kita sekaligus berdoa menutup pertemuan kita pada saat siang hari ini, sekaligus dengan doa kita makan bersama. Kemudian untuk itu saya sediakan waktu pada Bapak Guru Manegasi, Bapak Guru Muda ya. Bapak Guru Muda berdoa untuk menutup pertemuan rangkaian. Baik, ada hamba Tuhan, ada guru ya, ada guru agama, guru. Minta maaf Bapak Guru, Mama yang berdoa karena dia punya profesi jadi. Semua baik. Ya, berdoa untuk kita perjalanan sebentar ke balik ke kota. Bapak Ibu di sini semua, semoga kita semua sehat seperti tadi. Oke Ibu silakan. Mari Bapak Ibu. Tuhan hidup ini hendaklah kita